sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya yang saya ambil dari salah satu penjelasan tentang Keyman clustering. Keyman clustering merupakan algoritma yang efektif untuk menentukan cluster dalam sekumpulan data, di mana pada algoritma tersebut dilakukan analisis kelompok yang mengacu pada pemartisian n objek ke dalam key kelompok cluster berdasarkan nilai rata-rata mens terdekat. Adapun tahap algoritma ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan berapa banyak jumlah cluster atau cluster. Kedua, secara acak tentukan rekod yang menjadi lokasi pusat cluster. Ketiga, temukan pusat cluster terdekat untuk setiap rekod. Adapun persamaan yang sering digunakan dalam pemecahan masalah dalam menentukan jarak terdekat adalah persamaan Euclidean berikut. Nah, bisa kalian lihat contohnya, nanti saya tampilkan, di mana X sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan XM. Berarti jumlahnya tak terbatas, dan Y sama dengan Y1, Y2, Y3 sampai dengan YM. Sementara M menyatakan banyaknya nilai atribut dari dua buah rekod. Keempat, tentukan cluster terdekat untuk setiap data yang membandingkan nilai jarak terdekat, lalu perbaharuilah nilai pusat cluster. Bisa kalian lihat, nanti saya tunjukkan contohnya. Kelima, ulangi langkah 3 sampai 5 hingga tidak ada rekod yang berpindah cluster atau konvergen. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita tentang tahap di atas, saya akan berikan contoh berikut terhadap 8 rekod yang akan menjadi dataset. Kemudian dataset tersebut akan kita gunakan dalam membantu memahami penerapan algoritma Keyman cluster. Nah, di sini ada tabel data K1, 2 sampai ke 8. Atributnya P1 dan P2. Nilai P1 1, 3, 4, 5, 1, 4, 1, 2. Nah, nilai P2 3, 3, 3, 3 4 kali, 2, 2 2 kali, 1, 1 2 kali. Nah, langkah pertama, tentukan jumlah cluster. Sebagai contoh, jumlah cluster yang akan dibentuk dari data di atas adalah 2 cluster atau kelompok. Nah, 2 cluster itu yang dinamakan kelompok ya. Langkah kedua, tetapkan 2 rekod dari dataset sebagai titik pusat cluster. Nah, M1 berbanding 1.1,1. Titik pusat cluster pertama C1, M2 2,1, titik pusat cluster kedua C2. Nah, langkah ketiga, tentukan pusat cluster terdekat untuk setiap rekod dari dataset. Nah, untuk tahap ini kita akan menggunakan persamaan Euclidean untuk menentukan jarak setiap rekod dan pusat cluster. Nah, data ke-1 Euclidean M1 sama dengan akar 1 min 1 pangkat 2 ditambah 3 min 1 pangkat 2. Nah, sama dengan akar 0 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2.
Nah, dari mana dapat 1 min 1? Nah, kita bisa lihat di atas tabel di atas data ke 1. Data ke 1 adalah 1. Nah, di sini kita bisa masukkan 1 dari, dan dioledennya M1 kan, berarti M1 nya di depan. 3 min 1. Dari mana dapat 3? Kita bisa melihat data kedua, P2. Nah, P2 itu yang pertama, data ke 1-nya 3. Masukkan ke 3 min 1, karena min 1 itu adalah penjumlahan MI, maka dimasukkanlah ke dalam kurung untuk penjumlahannya. Nah, jadi nilainya 1 kurang 1 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 3 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, sama dengan akar 0 ditambah 4. Dari mana dapat 4? 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 0 kali 2 sama dengan tetap 0, tidak ada penjumlahannya. Nah, akar 4 sama dengan 2. Nah, di sini kita akan mencari dioleden M2-nya. Sama dengan akar 1 min 2 pangkat 2 ditambah 3 min 1 akar 2 sama dengan min 1, 2 ditambah 2. Nah, dari mana kita dapat akar 1 min 2 itu? Dari jumlah data kedua. Data keduanya 2, 3 min 1 sama dengan, nah sudah kujelaskan tadi di awal di dioleden M1 nya. Berarti kita akan lanjut, akar min 1 ditambah 2 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 1, jadi minnya lepas, ditambah 2 kali 2 sama dengan 4, 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, akar 5 sama dengan 2,24. Data kedua, tetap data kedua. Dioleden M1 sama dengan 3 min 1 akar 2 ditambah 3 min 1 akar 2. Ini data kedua ya. Data keduanya 3, tetap 3 semua ya, berarti masukkan ke dalamnya. Sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita akan memecahkan pangkat dari 2, pangkat 2 sama dengan 4, ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, akar 8 itu sama dengan 2,83. Dioleden M2 sama dengan 3 min 2 pangkat 2 ditambah 3 min 1 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 2. Nah, sama dengan nilainya 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, sama dengan akar 5 sama dengan 2,24. Nah, dan dihitunglah seterusnya hingga data paling akhir, data ke-8, sehingga diperoleh rekap hasil perhitungan jarak terdekat ke setiap cluster sebagai berikut. Nanti saya akan tampilkan data-datanya. Langkah keempat, tentukan cluster kelompok setiap rekod dan perbaharui titik pusat cluster. Nah, di sini ada pembaharuan titik pusat cluster. Nah, di sini kita akan memakai C1, C2. Setelah cluster kelompok untuk setiap rekod ditentukan seperti pada tabel di atas. Nah, nanti saya akan tampilkan ya tabel-tabelnya.
tugas kita sekarang adalah memperbaharui nilai titik pusat cluster, yang mana sebelumnya titik pusat cluster kita adalah M1 1,1 dan M2 2,1. Untuk mengupdate nilai titik pusat cluster, kita dapat menggunakan persamaan cluster Cancer sebagai berikut. Nah, cluster 1 yaitu C1. C1 kita akan mengubahnya menjadi C1 penambahan tabel, sama dengan X1 ditambah X5 ditambah X7 sama dengan dibagi 3 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dari mana dapat 1? Nah, kita bisa melihat di C1 cluster 1. Kita lihat cluster 1 dan cluster 5-nya 1 dan cluster 7 1. Kita bisa melihatnya dari data 1 2 3 sampai 8-nya untuk mencari hasilnya. Oke, kemudian cluster center M1 kita akan mencari Y1 tambah Y5 tambah Y7. Nah, sama dengan 3 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Bagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Cluster center M1 X kita akan mencari cluster 2. X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X6 ditambah X8. Nah, kenapa X1, X5, X7 enggak dimasukin? Karena sudah dicari di cluster ke-1. Nah, sekarang kita akan mencari sisa-sisa dari cluster ke-1. Nah, nilai dari X2 ditambah X3 tambah X4 ditambah X6 tambah X8 sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Nanti kan saya tampilkan tabelnya supaya bisa mencarinya sama-sama ya. Sama dengan 5. Nah, 3 ditambah 4 sama dengan 7 tambah 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 18. 18 dibagi 5 sama dengan 3,6. Nah, cluster sensor ke MI Y. Kita akan mencari Y-nya. Nah, di sini Y2, Y3, Y4, Y6, Y8. Di sini sama aja ya. 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 1 min 5 dibagi 5 sama dengan 12 dibagi 5 sama dengan 2,4. Maka titik pusat cluster terbaru adalah sebagai berikut. Update pusat cluster M1 1 2, M2 3,6 2,4. Setelah didapat nilai update titik pusat cluster, selanjutnya kita akan mengulangi langkah ketiga. Ngulang menentukan kembali kelompok tiap data untuk menguji apakah terjadi perpindahan kelompok pada data tersebut. Simbol SO. Setelah dihitung kembali, didapatkan hasil nilai terdapat di tiap kelompok sebagai berikut. Nah, kita akan lihat tabelnya. Sudah kita lihat tabelnya, kita akan melihat titik-titik perpindahannya. Sementara untuk penentuan kelompok dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nanti kita akan tampilkan tabelnya. Di sini akan ada penambahan cluster sebelumnya dan cluster baru. Cluster sebelumnya C1, C2, 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 C1, C2, C2, C1, C2, C1, C2, 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 C1, C2, C1, C1. Nah, permasalahannya ada di simbol warna merah C2 dan C1. Setelah dilakukan
penentuan cluster yang baru sesuai dengan titik pusat cluster yang diupdate sebelumnya. Ditemukan ada satu data yang berpindah kelompok yang mengakibatkan pengelompokan pada iterasi pertama ini belum konvergen, sehingga harus dilakukan penentuan kelompok kembali pada iterasi kedua dengan nilai titik pusat cluster yang harus diupdate ulang. Ada titik pusat cluster M1 sama dengan 1,25, 1,75, dan M2 jumlah nilai 4, 2,75. Adapun hasil pengelompokan setelah melakukan ulang langkah 3 dan langkah 4 adalah sebagai cluster sebelumnya dan cluster iterasi 1, cluster baru. Nah, di sini akan ada penambahan cluster iterasi 1. Pada iterasi 2 tidak terjadi perpindahan kelompok pada setiap data. Dengan ini maka pengelompokan sudah dinyatakan konvergen atau sudah dianggap optimal. Nah, di sini pengelompokan datanya sudah optimal setelah melakukan perpindahan nilai dari cluster kedua. Sebenarnya inti dari terjadinya banyak iterasi adalah pada saat pemilihan acak titik pusat cluster di awal ya, sebaiknya pilih titik pusat cluster yang memiliki selisih yang cukup jauh agar tidak banyak iterasi yang terbentuk. Selain itu, pastikan juga bahwa tidak push cluster benar-benar menggambarkan atau mewakili kelompok data yang ingin dikelompokkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan.